Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para dulur-dulur sareng baraya sadayana, piye kabare? Apa kabarnya para sahabat sekalian? Mudah-mudahan para sahabat sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan semoga selalu diberikan kemudahan di dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan duniawi terlebih-lebih urusan akhirat. Para sahabat, para teman-teman dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita sersan. Apa itu sersan? Serius tapi santai. Ya, kita santai, kita bicara, kita ngobrol tentang bagaimana kejadian yang ada pada bulan Muharram ini. Karena menurut secara hisaban bahwa hari ini adalah merupakan hari yang ke-9 dari bulan Muharram, yang artinya besok adalah merupakan hari Selasa, merupakan hari yang ke-10 di bulan Muharram atau disebut hari Asyura. Tapi kalau kita berbicara secara ru'yat, ya si ru'yat bahwasanya tanggal 1 Muharram itu jatuh pada hari Senin, bukan hari Ahad. Ya, karena pada hari Ahad itu ketika di ru'yat tidak menghasilkan hilal, sehingga bulan haji istiqmal disempurnakan menjadi 30 hari, sehingga tanggal 1 Muharram itu jatuh pada hari Senin. Tapi kalau dari hisaban adalah hari Ahad. Kalau kita lihat dari segi hisaban, sekarang adalah hari Tasu'a, hari yang ke-9, dan besok adalah hari Asyura. Sedangkan kalau kita mengambil secara ru'yat bahwa sekarang ini adalah tanggal 8, besok hari Selasa adalah tanggal 9 atau Tasu'a, dan 10 Muharram itu atau Asyura itu jatuh pada hari Rabu kalau menurut ru'yat. Nah, sekarang bagaimana? Kita mau ngambil yang mana? Terserah. Kalau kita mau ngambil yang hisaban, berarti sekarang adalah Tasu'a dan besok adalah Asyura. Tapi kalau kita mau memakai ru'yat, berarti besok adalah Tasu'a, ya, Selasa Tasu'a, dan Asyura itu jatuh pada hari Rabu, ya, hari Asyura itu. Nah, sekarang bagaimana keutamaan? Ya, kita lepas dari perbedaan antara hasil hisaban dan ru'yatan, kita kembali kepada pembicaraan. Nah, bagaimana tentang keutamaan amalan pada 10 hari Muharram atau Asyura? Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa Abi Hurairah telah berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ibtarodo ala Bani Israel, bahwasanya telah dipardukan kepada golongan Bani Israel sauma yaumin pisanatin, untuk melakukan puasa 1 hari dalam setahun. Jadi kalau orang-orang Bani Israel itu diwajibkan untuk berpuasa itu hanya 1 hari dalam 1 tahun. Wahwa yaumu Asyura al-asiru minal Muharram. Mana yang 1 hari itu? Yaitu adalah hari Asyura atau hari ke-10 di bulan Muharram. Fasumuhu wa wasau bihi ala yadikum. Maka mereka melakukan berpuasa, orang-orang Bani Israel itu melakukan berpuasa pada hari yang ke-10 di bulan Muharram. Wa wasau bihi ala yadikum. Dan untuk ini adalah hitam kepada kita sekalian, agar untuk melakukan keleluasaan, kelapangan di dalam hari yang ke-10 atau 10 Asyura ini kepada keluarga kamu sekalian. Wa man wasa'a ala iyalihi min malihi fi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Dan barang siapa yang melakukan kejembaran, kelapangan, menyenangkan hati keluarganya yang diambilkan dari hartanya, ya, pada hari yang ke-10 di bulan Muharram atau hari Asyura, maka dia akan diberikan keleluasaan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahunnya. Jadi kembali kepada bahasan bahwa pada tanggal 10 Muharram ini orang-orang Yahudi itu diperintahkan oleh Allah pada zaman dahulu untuk melakukan puasa, diwajibkan berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Wa man soma
sedangkan bagi kita, wa man shoma hadal yaum kana kafar arba'ina sana, dan barang siapa yang melakukan puasa pada hari Asyura, pada hari ini atau hari Asyura, maka akan menjadi kifarat akan dosanya selama 40 tahun. Wa ma min ahadin ahya lailata Asyura wa asbaha shaiman mata walam yadribil maut. Dan barang siapa, dan tidaklah ada seseorang yang menghidupkan pada malaman Asyura, ya, dengan melakukan ibadah, dengan melakukan zikrullah, dzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam 10 Asyura, dan paginya dia melakukan puasa sunnah, maka dia akan diberikan atau dimudahkan di dalam meninggal dunia dan akan diberikan husnul khotimah. Ini adalah salah satu keutamaan bagi siapa saja yang mau melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura. Nah, sekarang bagaimana, kenapa orang-orang Bani Israel melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 Muharram? Begini, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, bahwa Ibni Abbas telah berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, telah datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, yaitu hijrah. Ya, hijrah itu pada bulan Muharram. Pawajada al-Yahuda yasumuna yauma Asyura, maka Nabi menemukan kepada sebagian golongan Yahudi, bahkan seluruhnya, melakukan puasa pada hari Asyura. Pasal andalika, maka Nabi pun bertanya kepada golongan Yahudi yang melakukan puasa pada hari Asyura itu. Pakolu, maka mereka menjawab, orang-orang Yahudi menjawab, hadal yaum alladzi adharahu Allahu azza wa jalla fihi Musa alaihissalam wa bani Israil ala qaumi Fir'aun panahnu nasumuhu ta'diman lahu. Maka mereka menjawab, ini adalah hari kemenangan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel yang diselamatkan dari kejaran orang-orang Fir'aun beserta pasukannya yang akan membunuh kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Kala itu Bani Israel yang berjumlah sekitar 700.000 manusia, 700.000 kaum, dikejar oleh pasukan Fir'aun yang membawa senjata yang sangat lengkap sebanyak 1.700.000 pasukan. Ini digambarkan ya di dalam Al-Quran, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-52 sampai dengan ayat yang ke-66. Ya, wa anjayna Musa wa man ma'ahu azma'in, dan seterusnya. Pokoknya dari ayat yang ke-52 sampai dengan ayat yang ke-66, yang di dalamnya adalah intinya menghikayatkan atau mengkisahkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, sehingga Nabi Musa pun membelah lautan dan melewati dengan tongkatnya, dibelah dan lewat ke tengah-tengah lautan, sehingga selamat dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya. Bahkan Fir'aun pun ditenggelamkan di tengah-tengah lautan tersebut. Nah, ini kejadian bertepatan pada hari Asyura, pada hari tanggal 10 di bulan Muharram. Maka kaum panahnu nasumuhu ta'diman lahu, maka kami pun melakukan berpuasa sebagai bentuk pengagungan kepada tanggal 10 Asyura, karena Allah telah menyelamatkan kepada Nabi Musa dan nenek moyang kami. Jadi sebagai bentuk syukur, orang-orang Yahudi melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi shaumi. Maka Rasul mengatakan, kami lebih berhak daripada kamu sekalian kepada Nabi untuk menghormati Nabi Musa, maka kami pun melakukan puasa. Dan Nabi pun memerintahkan puasa kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Namun dengan hukum yang sunnah, setelah datangnya kewajiban puasa Ramadan, maka puasa
Asyura ini hukumnya sekedar sunnah. Jadi barang siapa yang mau melakukan puasa silahkan, ya silahkan, dan bagus melakukan puasa pada hari Asyura dan itu sangat dianjurkan. Dan bagi siapa yang tidak mau melakukannya ya tidak mengapa.